Kemarin kita sudah bahas masalah syahadat. Jadi orang Islam kalau faham betul arti syahadat, paham betul konsekuensi dari syahadat, maka akan tenang hatinya dalam Islam. Tidak mudah goyah dengan iming-iming misionaris agama lain. Ini banyak umat Islam itu ya, tahun 2010-an ya, entah 2011 atau 2012 itu survei itu umat Islam di Indonesia itu hampir per tahun murtad 2 juta orang, Pak. Ya. Coba kita di zaman ya almarhum Presiden Soeharto dulu, berapa umat Islam? 98%. Sekarang berapa persen? Hanya sisa 80-an persen ya, walaupun 80-an persen taruhlah seperti itu. Dan terus kemana 18%? Dari total penduduk Indonesia itu 280 juta, sekarang mungkin 300 jutaan ya. Kemana 12%? 12% dari 300 juta itu banyak. Gitu. Ya, ini karena umat Islam sebagian ya belum memahami agamanya sendiri. Ada juga kasihan orang suku Tidore kan terkenal fanatik Islam. Ada juga yang murtad. Ya. Mungkin sudah banyak yang tahu. Kan aneh sekali. Aneh. Orang Tidore itu terkenal fanatik Islam. Tapi begitu keluar dari Tidore, kena serangan misionaris, keluar dari Islam. Ini maka perlunya kita membentengi diri, pahami betul apa itu, kenapa kita harus bersyahadat itu. Dengan kita faham syahadat, maka kita yakin Allah itu konsep ketuhanan yang paling benar hanya Islam. Kita harus yakin itu ya. Karena selama ini banyak yang labelnya cendekiawan tapi kacau pemikirannya ya, gelarnya labelnya itu cendekiawan muslim. Mereka sudah doktor ya, ada yang profesor, tapi nggak mengatakan agama semua sama itu. Dan mereka bisa berhujjah dengan Quran. Mereka bisa berhujjah dengan Quran. Jadi mereka masuk melalui kurikulum pendidikan tinggi. Mahasiswa-mahasiswa yang nggak punya basic yang bagus, mereka akan ikut ya. Saya jumpai banyak sekali waktu saya masih kursus bahasa Inggris dulu di Pare Kediri ya, di kampung bahasa Inggris Pare. Saya jumpai banyak mahasiswa, saya pernah ketemu. Nah, itu waktu itu saya ajak renang kan. Ayo berenang gitu. Jadi kami satu kelompok, satu kursusan laki-laki semua pergi ke kolam renang umum. Dan waktu itu sengaja ngambilnya itu pagi-pagi sekali, belum ada pengunjung cuma kita saja bersepuluh. Ada satu mahasiswa muslim, dia muslim. Saya tanya agama apa? Muslim, Islam ya. Pas buka baju, di dadanya itu ada salib. Salib ya. Terus saya bilang, kamu Islam? Islam. Mondok lagi, mondok di pesantren. Kamu Islam? Islam. Terus kenapa ini kamu pakai kalung ini? Dia bilang, kalau yang sudah saya pelajari itu semua agama pada ujungnya nanti adalah jalan yang sama. Ujungnya adalah sama. Dia bilang seperti itu. Itu baru satu. Ler iler tandore wosumiler ta ijo royo tak senggo temanten anya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati seluruh imam Masjid Miftahul Jannah dan seluruh pengurusnya, kemudian kepala atau ketua yayasan Al-Qudwah dan seluruh pengurusnya, jamaah salat subuh yang kami muliakan. Ya, jadi kajian setiap subuh pagi ini dan juga kajian tafsir ya, dan mungkin kalau Ustaz Ridwan nanti selingi dengan kajian yang lain tematik juga boleh ya, karena gantian. Jangan tara gantian. Nanti kalau tara gantian tuh orang bosan. Semuanya terselenggara atas kerjasama dari Masjid Miftahul Jannah dan Yayasan Al-Qudwah. Ya, semoga ini termasuk dalam ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan juga saya pribadi dan mewakili seluruh RQL ya, Rumah Quran Lestari, alhamdulillah Allah izinkan kami juga ikut berpartisipasi dalam tolong menolong ini. Jamaah yang saya muliakan, pada kajian yang lalu kita sudah membahas syahadat ya. Jadi insyaallah dalam kajian saya ini bersambung ya. Kita bahas rukun Islam. Kan selama ini rukun Islam hanya dianggap ya rukun Islam aja gitu. Padahal itu adalah konsekuensi kita berislam. Ya, kemarin kita sudah bahas masalah syahadat. Ya. Jadi orang Islam kalau faham betul arti syahadat, paham betul konsekuensi dari syahadat, maka akan tenang hatinya dalam Islam. Tidak mudah goyah dengan iming-iming misionaris agama lain. Ini banyak umat Islam itu ya, tahun 2010-an ya, entah 2011 atau 2012 itu survei itu umat Islam di Indonesia itu hampir per tahun murtad 2 juta orang, Pak. Ya. Coba kita di zaman ya, almarhum Presiden Soeharto dulu, berapa umat Islam? 98%. Sekarang berapa persen? Hanya sisa 80-an persen ya, walaupun 80-an persen taruhlah seperti itu. Dan terus kemana 18%? Dari total penduduk Indonesia itu 280 juta, sekarang mungkin 300 jutaan ya. Kemana 12% dari 300 juta itu banyak. Itu. Ya, ini karena umat Islam sebagian ya belum memahami agamanya sendiri. Ada juga kasihan orang suku Tidore kan terkenal fanatik Islam. Ada juga yang murtad. Ya. Mungkin sudah banyak yang tahu. Kan aneh sekali. Aneh. Orang Tidore itu terkenal fanatik Islam. Tapi begitu keluar dari Tidore, kena serangan misionaris, keluar dari Islam. Ini maka perlunya kita membentengi diri, pahami betul apa itu, kenapa kita harus bersyahadat itu. Dengan kita faham syahadat, maka kita yakin Allah itu konsep ketuhanan yang paling benar hanya Islam. Kita harus yakin itu. Ya. Karena selama ini banyak
yang labelnya cendekiawan tapi kacau pemikirannya. Ya. Gelarnya labelnya itu cendekiawan muslim. Mereka sudah doktor, ya, ada yang profesor, tapi nggak mengatakan agama semua sama. Itu. Dan mereka bisa berhujjah dengan Quran. Mereka bisa berhujjah dengan Quran. Jadi mereka masuk melalui kurikulum pendidikan tinggi. Mahasiswa yang nggak punya basic yang bagus, mereka akan ikut. Ya, saya jumpai banyak sekali waktu saya masih kursus bahasa Inggris dulu di Pare Kediri, ya, di kampung bahasa Inggris Pare. Saya jumpai banyak mahasiswa, saya pernah ketemu. Nah itu waktu itu saya ajak renang kan, ayo berenang gitu. Jadi kami satu kelompok, satu kursusan laki-laki semua pergi ke kolam renang umum. Dan waktu itu sengaja ngambilnya itu pagi-pagi sekali, belum ada pengunjung cuma kita saja bersepuluh. Ada satu mahasiswa muslim, dia muslim. Saya tanya agamamu apa? Muslim, Islam, ya. Pas buka baju, wih, di dadanya itu ada salib. Salib. Ya. Terus saya bilang, kamu Islam? Islam. Mondok lagi, mondok di pesantren. Kamu Islam? Islam. Terus kenapa ini kamu pakai kalung ini? Dia bilang, kalau yang sudah saya pelajari itu semua agama pada ujungnya nanti adalah jalan yang sama. Ujungnya adalah sama. Dia bilang seperti itu. Itu baru satu. Terus pas sampai di sore harinya, saya ngobrol sama tetangga kos-kosan, karena kos-kosan banyak di sana ya di Pare. Sore-sore itu tiba-tiba ngobrol. Tiba-tiba dia ngobrol masalah ketuhanan. Dia bilang, Tuhan itu bisa jadi lebih dari satu. Bagaimana bisa? Saya tanya, kamu Islam? Islam. Gitu. Nah, dia berteori dengan teorinya. Wal'iyadzubillah, ini kan kacau syahadatnya. Padahal kita sudah jelas harus yakin bahwa la ilaha illallah, cuma satu saja. Tuhan kita itu cuma Allah saja, enggak ada yang lain. Tapi ini orang kacau pemikirannya. Nah, ini tidak paham konsep ketuhanan dalam Islam. Akhirnya kacau pemikirannya. Ini terjadi, Pak. Maka penting mengkaji agama kita lagi. Mulai dari yang paling basic itu arkanul Islam, rukun Islam. Yang pertama syahadat. Kemarin kita sudah kaji, ya, syahadat dari sisi definisi, terus kemudian implikasi transformasi seseorang setelah mengucapkan syahadat, apa itu ya? Perubahan seseorang itu harus berubah seperti apa setelah mengucapkan syahadat itu. Nah, kita harus tahu, dan kita sudah sejauh mana kita melakukannya. Itu. Maka dulu sahabat-sahabat itu nggak banyak ngomong tapi berefek di masyarakat. Ya. Nah sekarang juga masih ada yang seperti itu, tetapi mungkin tidak terlalu di Indonesia, di luar negeri. Ya. Di Rusia itu banyak orang terkesan dengan agama Islam. Orang-orang Kristen Ortodok itu banyak yang mu'alaf, ya, masuk Islam karena mereka senang dengan perilakunya umat Islam. Nah, kita harus belajar tentang perilaku ini juga. Saya pernah bertemu dengan orang asli Portugal, ya, Andre namanya. Andre, ya. Orang Portugal, Pak. Dia bilang pacarnya Muslim, gitu. Tapi dia agnostik. Tahu agnostik? Agnostik itu meyakini adanya eksistensi Tuhan, tetapi mereka tidak mau memeluk satu agama tertentu, karena mereka mengira bahwa agama itu adalah sama semuanya. Jadi dia nggak mau memeluk agama, tapi dia meyakini bahwa ada kekuatan di luar kekuatan manusia. Itu agnostik. Dan sekarang banyak, Pak, yang begitu. Ya.
Sekarang banyak yang begitu, orang banyak yang agnostik sama Islam, dia tidak percaya, sama agama lain dia tidak percaya, tapi dia percaya adanya Tuhan, tapi dia nggak mau memeluk satu agama tertentu. Jangankan ya, bahkan walayadzubillah di sekitar Masjidil Haram pun ya ada orang agnostik. Yang cerita orang Arab sendiri, karena saya punya beberapa teman asli orang yang tinggal di sana, cerita sendiri. Itu, ini asli. Ya, iya agnostik. Nah, terus saya tanya, Andre, kenapa kamu tidak masuk Islam kalau pacarmu Muslim, seorang Muslimah? Dia bilang, kelakuannya sama saja orang Islam maupun non Islam, gitu. Ya, sama saja kelakuannya. Dia pakai bahasa Inggris. Dia bilang, saya sudah menjelajahi banyak negeri-negeri Islam, perilakunya sama saja dengan yang bukan orang Islam. Mabuk iya, mencuri iya, berzina iya, sama. Gitu. Terus saya bilang, coba kamu pelajari ya ajarannya, karena ajaran itu tidak bisa dilihat dari perilaku pemeluknya. Dia bilang, sama saja. Gitu. Dia belum belajar, tapi dia bilang sama saja. Dia sudah tertutup hatinya oleh perilakunya umat Islam. Ya, jadi al-Islam mahjubun bil muslim, tertutup sama orang Islam sendiri. Kebenaran Islam itu tertutup sama orang Islam sendiri perilakunya. Ustadz banyak yang naudzubillah ya. Dia udah terkenal sebagai ustadz gitu, tapi ujung-ujungnya berujung pada banyak penipuan. Umat bagaimana mau percaya? Orang pasti berpikir ustadznya aja nipu, apalagi ya jamaahnya. Wallahualam, padahal hanya 1-2 ya individu, apa namanya istilahnya itu apa kalau ini oknum ya, padahal hanya oknum, tetapi orang generalisir gitu ya, orang generalisir ya. Ini jadi perlu pentingnya kita belajar Islam ya yang benar ya. Jadi akidah kita, akhlak kita itu bisa benar. Nanti efeknya besar sekali untuk perkembangan Islam. Jadi yang ditakutkan oleh para ulama itu di Indonesia ya, bukan apa namanya hancurnya Islam, karena Islam nggak akan pernah bisa dihancurkan. Tetapi yang dikhawatirkan itu suatu saat di Indonesia ini Islam jadi minoritas, waliyadzubillah. Itu bayangkan kalau gelombang itu masih jalan itu ya, 2 juta orang per tahun murtad itu, maka 100 tahun ke depan itu udah 200 juta orang Indonesia berarti murtad, naudzubillah min dzalik ya. Itu, maka itu pentingnya ngaji sama-sama. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita bahas masalah sholat. Ya, sholat. Ini saya ambilkan dari bukunya Ustadz Luqmanul Hakim. Ya, Ustadz Luqmanul Hakim itu beliau praktisi sholat khusyuk. Awalnya beliau bankir. Ya, bankir. Tahu bankir ya? Ya. Terus duitnya banyak. Tapi merasa hidupnya itu garing. Tahu garing? Kayak kok hidup begini sih gitu loh. Dia merasa gundah gulana, kayak merasa gimana gitu. Akhirnya beliau mondok, udah tua mondok. Nah, di situ dapat pencerahan ya. Akhirnya beliau beralih bisnis yang lain, jadi nggak jadi bankir lagi. Terus kemudian beliau melakukan penelitian tentang masalah sholat khusyuk. Bagaimana itu sholat khusyuk gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat khusyuk itu adalah
awal mula hidup bahagia. Awal mula kalau orang sudah perasaannya bahagia itu kerja enak kan? Awal mula sukses. Ya. Terus kemudian juga insya Allah kalau sholatnya selalu khusyuk, maka qad aflahal mu'minun. Ya. Termasuk orang mukmin yang aflah, apa? Bahasa Jawanya itu bejo. Ya, beruntung. Ya. Husnul khatimah. Itu. Ya. Terus kemudian juga termasuk kalau orang sholatnya selalu khusyuk, maka insya Allah ya ditakdirkan ya insya Allah. Kalau di Al-Quran itu dikatakan Allah sendiri berfirman, orang yang sholatnya khusyuk maka dia akan menjadi pewaris dari surga. Alladzina yarithunal firdaus, orang yang mau mewarisi surga Firdaus. Ya, siapa yang tidak mau jadi pewarisnya surga Firdaus? Ada? Tidak mau? Semuanya mau ya? Nah, itu awalnya harus di sholat yang khusyuk. Oke. Nah, jadi kalau kita mau hidup bahagia, kita mau sukses, kita mau menjadi pewarisnya surga Firdaus, ya. Apa kata kuncinya tadi? Itu awal mulanya. Tujuan akhirnya adalah, tujuan akhir dari sholat khusyuk itu apa sih? Tujuan akhir di belum sampai di akhirat, belum, jangan. Akhirat itu insya Allah surga. Tapi kenapa Allah mensyariatkan sholat dan sholat kita harus khusyuk? Ada yang tahu? Supaya apa? Allah menegaskan dalam Al-Quran itu, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Itu level pertama dari tujuan sholat. Kenapa Allah syariatkan sholat? Supaya kita mampu ya menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang sudah sholat tapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka harus kembali dicek sholatnya, gitu loh. Berarti ada yang salah dalam sholatnya, ya. Ya. Keji, perbuatan keji itu apa sih? Fahsya. Fahsya itu yang berkaitan dengan biologis, syahwat, ya. Orang sudah sholat tapi masih pacaran. Nah, orang sudah sholat masih berani nonton video-video yang tidak senonoh. Nah, orang sudah sholat dia sholat lengkap, apalagi yang nggak lengkap ya. Ini sholat lengkap, saya bicara tentang yang sudah sholat lengkap, tetapi ada yang masih keliru dalam sholatnya. Nah, masih korupsi lagi. Orang sudah sholat tetapi dalam jual beli timbangannya dikurangi, berbuat curang. Orang sudah sholat tapi jual kain meteran nggak genep semeter yang dijual, ya. Orang sudah sholat tapi ya dia masih gemar mengadu domba, ya. Orang sudah sholat tapi dia masih suka menggibah. Hobi menggibah kesana kemari, itu tujuannya hanya gibah saja. Nah, itu berarti ada yang keliru dalam sholatnya. Nah, kalau mungkar itu semua perbuatan. Kalau kayak korupsi tadi itu masuk kategori mungkar ya. Kalau fahsya itu yang masuk kategori syahwat. Ya, jadi mulai kebutuhan biologis, tetapi dalam cara yang salah, dengan cara yang
salah. Kalau sama istri sendiri ya sah-sah aja, ya. Mau gaya apapun dengan istri sendiri boleh, ya. Yang jelas tidak melampaui batas, ya, tidak melampaui batas. Ada batasan-batasan yang tidak boleh dilampaui, gitu, ya. Karena ada yang di bawah umur, jadi nggak saya lanjutkan untuk itu, ya. Nah, yang mungkar itu ya korupsi, mencuri, membunuh, ya. Terus kemudian apa lagi? Yang semua kita tahu itu adalah dosa itu. Atau lebih jelas lagi dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis diancam dengan neraka, itu sudah jelas semua kategori mungkar, ya. Gitu. Nah, artinya apa? Kita orang yang sudah sholat, kalau sholatnya khusyuk, maka dia akan mampu, diberi kemampuan oleh Allah untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa besar, ya, maupun dosa sedang. Dosa kecil ditumpuk terus itu lama-lama jadi sedang, lama-lama jadi besar, gitu. Nah, itu tujuan sholat yang paling awal, ya, level 1. Level 2 ada 2 level. Level yang utama adalah tujuan tujuan dari sholat itu sama seperti tujuan Rasulullah diutus. Rasul diutus untuk apa? Sebagai rahmatan lil alamin, penebar rahmat, kasih sayang. Oke? Nah, menebar kasih sayang itu dengan apa? Nah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, ya. Jadi Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di zaman Quraisy, kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu sudah punya akhlak mulia ada. Misalnya integritas, ya, tidak condong kanan condong kiri, mereka adil kayak gitu. Ada, tetapi Rasulullah datang untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia itu. Oke. Nah, akhlak mulia itu seperti apa? Akhlak mulia. Sebelum kita masuk sholat, ya, tujuan akhir dari sholat nanti, orang yang sudah sholat itu akhlaknya mulia, ya. Tujuan akhir dari sholat adalah akhlak mulia. Orang kalau akhlaknya mulia, ya, dalam sebuah hadis itu Rasulullah menjanjikan orang yang akhlaknya mulia akan dibangunkan istana di tengah surga, gitu. Orang yang menghindari perdebatan, dia akan dikasih di pinggir surga. Tapi orang yang akhlaknya mulia akan dibangunkan di tengah surga. Itu. Ya, ada banyak akhlak mulia yang disebutkan dalam Al-Quran. Nanti insya Allah suatu saat kita akan bahas, ya. Nah, apakah betul akhlak mulia sangat bisa menjadi kunci sukses? Ya, kunci sukses dalam hal duniawi. Dalam hal duniawi, akhlak mulia itu bisa jadi kunci sukses. Coba, pekerjaan apa yang tidak memerlukan kejujuran? Ya mungkin pencuri, ya. Pencuri saja kalau berkelompok harus jujur itu. Ya, kalau pembagiannya nggak jujur itu berantem sesama pencuri, ya kan? Orang korupsi saja, korupsi itu mereka dari pucuk sampai ke bawah itu mereka kamu sekian persen, pembagian itu. Makanya susah memberantas korupsi. Kenapa? Kayak gurita begitu, ya. Gitu. Jadi ada persenan-persenan, mereka dapat semuanya. Jadi semuanya bungkam ketika mau diproses, mereka semuanya bungkam. Karena kalau satu dibuka itu kena semua. Gitu. Ya. Jadi ada sebuah penelitian 10 faktor sukses menurut riset Stanley. Nomor 1 itu kejujuran, akhlak mulia. Nomor 2 disiplin yang keras. Disiplin itu akhlak mulia.
diajarkan dalam sholat. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, masuk waktu sholat. Tinggalkan dulu sejenak pekerjaan. Jadi orang hidup itu hanya dua yang ditunggu, waktu sholat sama waktu mati. Ya, saatnya kita mati itu kita tunggu sebenarnya. Kita itu sedang ngantri untuk mati. Maka sebelum kita datang ajal kita, maka yang kita tunggu adalah waktu sholat. Ya, selama ini yang selalu kita tunggu gajian itu hal yang, ya, kalau pekerjaan kita bagus ya insya Allah dapat gitu. Tapi sholat itu nanti ke bawah sampai mati. Gajian itu nggak ke bawah sampai mati, kecuali kalau di setiap gajian kita selipkan untuk bekal kita mati, ya. Nah, jadi konsep sedekah itu yang benar itu adalah kita nitip harta untuk dibawa mati. Bukan kamu sedekah 1 motor nanti dapat mobil Kijang, bukan. Ya. Tapi kita nitip harta yang kita punya ini, kita sisihkan sebagian untuk kita bawa mati, gitu ya. Oke. Nomor 3, mudah bergaul. Orang yang mudah bergaul pasti karena akhlaknya baik. Coba orang bakhil, pelit, masya Allah. Baru mulutnya pedas, suka mengumpat. Kira-kira bergaul enak nggak? Bergaul dengan orang begitu? Woi, so pelit lagi. Katanya apa? Kata-katanya toksik gitu kalau orang sekarang bilang, ya. Tidak mau, ya. Orang pasti tidak mau kan? Ini berteman dengan dia. Kemudian, nah, dukungan pendamping. Ini nomor 4, dukungan pendamping. Yang sudah menikah, kalau mau rezekinya itu lancar, jangan suka bertarung di rumah tangga, berantem. Ya, jangan suka berantem. Karena kalau suami istri berantem itu rezekinya seret. Ya. Terus kemudian kerja keras. Islam menganjurkan kerja keras. Islam sangat melarang orang ngemis, minta-minta tidak boleh. Ya, alhamdulillah kita di Tidore ini terada orang pengemis. Luar biasa Tidore. Ya, saya belum pernah jumpai di Tidore ada orang jalan mengemis. Alhamdulillah. Ya, kalau di tempat lain itu, saya pernah ya di satu daerah, ya, saya nggak usah sebut ya, satu daerah pokoknya. Masjid besar, masjidnya masjid disebutnya masjid markas begitu, berarti kan masjid ya besar ya. Keluar dari masjid itu, saya dipakai untuk rebutan. Tarik kanan, tarik kiri, minta doi. Itu. Ya. Di sini kan alhamdulillah terada. Gitu. Berarti orang Tidore suka bekerja keras, ya. Ya. Baru hidupnya memang santai. Yang penting ada ubi bisa direbus, ya, ada pisang bisa direbus, sudah. Ya. Terus kemudian mencintai pekerjaannya. Ini problem. Kalau orang nggak suka sama pekerjaannya, maka kerjanya akan asal-asalan. Maka kalau mau cari jurusan kuliah itu dipikir ya, jangan nanti insinyur, ya, harusnya dia jadi arsitek begitu. Dia banding setir jadi guru IPS, repot kan? Gitu. Walaupun ya boleh-boleh aja kalau memang dia tahu ilmunya ya. Gitu. Tapi sebaiknya kalau dia ambil jurusan adalah dengan sesuatu yang dia sukai. Ya, kepemimpinan dan lain sebagainya. Jadi dari 10 faktor pendukung kesuksesan itu, ya, 80%-nya adalah akhlak yang mulia. Hanya 2%, ya, tadi 2% itu karena akibat akhlak mulia juga, kayak dukungan dari pendamping. Seorang suami akan didukung istri kalau suami istri hubungannya harmonis, gitu. Hubungan harmonis itu hanya bisa dihasilkan dengan akhlak yang mulia, ya. Kalau suaminya hobi mabok, ya, pulang ya pasti berantem, gitu. Karena orang mabuk itu kan akalnya akalnya itu tertutup ya, jadi dia tidak sadar melakukan itu atau setengah sadar,
Taib. Jadi tujuan beragama Islam, ya, tujuan dari beragama Islam sesuai dengan misi Rasulullah adalah untuk menebar rahmatan lil alamin, dan juga untuk menyempurnakan Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi itu tujuan kita beragama. Tujuan kita beragama dan merupakan tujuan akhir dari sholat, gitu. Ya. Jadi akhlak itu ada dua, ada akhlak yang mulia, ada akhlak yang tercela atau akhlak hina. Ya, akhlak yang hina itu merupakan sumber penyakit, sumber penderitaan dan menghambat rizki, Nah, kalau akhlak mulia itu orang yang akhlaknya baik, dia akan sehat, bahagia, terus murah rizki, gitu, ya. Iya, misalnya orang terkenal ini di kampung dia terkenal sebagai pencuri, ya. Terus kemudian memang dia hari-hari mabok, berantem terus sama istrinya, gitu. Kira-kira tetangga merasa aman nggak dari dia? Nggak akan. Terus kira-kira kalau ada misalnya tapi dia ini insinyur, dia bisa bangun gedung yang bagus, gitu. Tapi kira-kira dipakai nggak jasanya? Nggak dipakai. Orang akan milih orang lain yang lebih baik, gitu. Karena orang nggak percaya sama integritasnya dia. Apalagi udah terkenal suka mencuri. Iya, seperti itu. Jadi rezekinya terhambat dan jelas dari kehidupannya dia nggak akan bahagia. Nggak akan bahagia. Orang yang iri dengki, ya, itu cuma sakit hati aja kerjanya tiap hari. Tetangga beli mobil, mobil begitu saja, nggak lama pasti rusak, gitu. Doain yang jelek, padahal kalau tetangga itu dapat nikmat harusnya apa? Alhamdulillah tetangga saya bisa beli mobil, ya. Siapa tahu besok bisa nebeng, gitu, enak, gampang kan? Orang yang pikirannya itu santai, ya, lowes itu. Woles. Santai, slow, ya, biasa aja, gitu. Orang dapat nikmat kita doakan baik-baik. Itu enjoy hidupnya, enak, ya. Itu. Nah, untuk membangun akhlak yang mulia itu bisa dimulai dengan sholat yang khusyuk. Ini kita prolognya panjang banget, ya. Baik. Nah, mengapa harus sholat khusyuk? Mengapa sholat itu harus khusyuk? Kenapa coba? Kenapa sholat khusyuk bisa menjadikan akhlak kita baik? Bapak-bapak pernah mikir nggak sampai ke sana? Nah, terus kalau dibalik pertanyaannya, sudah sejauh mana sholat kita mengubah akhlak kita? Nah, ini pertanyaan yang harus ditanyakan ke diri kita masing-masing. Ya, jadi sholat adalah metode ilahiyah, ya, untuk menggembleng akhlak kita, dan dia dilakukan 5 kali sehari. Itu, ya, dilakukan 5 kali sehari. Kalau kita bisa ambil nilai-nilai, ya, nilai-nilainya, kenapa harus tepat waktu, ya? Sholat itu kitabam mauquta, diwajibkan dan waktunya khusus. Waktunya khusus. Jadi kita nggak boleh mengerjakan sholat subuh di waktu zuhur, nggak boleh. Atau waktu sholat isya kita kerjakan di waktu subuh, nggak boleh. Waktunya ada masing-masing. Nah, kenapa harus seperti itu? Itu mengajarkan tadi disiplin, ya, disiplin. Tetapi uniknya, orang yang paling melanggar kedisiplinan itu, kalau di Indonesia itu lihat sendiri. Ya, berarti banyak kita belum belajar tentang kedisiplinan dari sholat itu, ya. Jadi mengapa banyak orang yang sudah sholat tapi akhlaknya belum berubah baik? Nah, jawabannya
Sholat itu nanti ada 6 level. Saya pernah sentil sedikit, bahas sedikit di waktu khutbah Jumat kalau ingat ya. Ada yang ingat? Ada yang ingat enggak? Enggak ada yang ingat. Oke, berarti kita ingatkan sedikit. Jadi 3 level sholat pertama, 3 level pertama itu tidak ngefek dalam mengubah akhlak, tidak ada efek. Ya, kalaupun ada itu tipis sekali, tidak terasa. Ya, ini kategori sholatnya orang mabuk, kategori sholatnya orang munafik, dan kategori sholatnya orang yang celaka. Itu. Ya. Nah. Terus 3 kategori terakhir, nah itu nanti baru kentara perubahan akhlaknya, ya, kentara. Jadi Rasulullah itu kalau sholat kakinya sampai bengkak, bayangkan, kakinya sampai bengkak, tidak terasa, karena saking menikmati sholatnya. Gitu. Maka Rasulullah adalah manusia yang akhlaknya terbaik. Tidak ada yang lebih baik akhlaknya dari Rasulullah di antara manusia ini. Ya. Nah, 3 kategori sholat terakhir itu adalah yang pertama sholat khusyuk. Sholat khusyuk, ya, walaupun khusyuknya masih khusyuk instan, itu tetap insya Allah akan ada efek dalam hati kita, tenang, mulai muncul rasa bahagia, gitu. Walaupun khusyuknya khusyuk instan. Nah, terus yang kedua khusyuk khusyuk yang terpelihara. Khusyuk terpelihara itu artinya apa? Dia khusyuknya sudah khusyuk yang sebenarnya. Artinya apa? Dia setiap melakukan sholat selalu bisa khusyuk, perasaannya selalu sama, gitu. Jadi khusyuk, orang yang sholat dalam keadaan khusyuk itu seperti kita bermi'raj, ya, seperti bermi'raj, gitu. Makanya sholat itu adalah satu-satunya ibadah yang diambil oleh Rasulullah dengan cara mi'raj, gitu. Jadi orang yang sholat itu pada hakikatnya seperti orang yang bermi'raj, gitu, ya. Terus kemudian yang kategori sholat terakhir itu sholat daim. Daim itu dalam setiap gerakannya dia mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam sholat, ya. Kenapa sholat kita harus terakhir dimulai dari takbir Allahu Akbar, ya? Apa yang diajarkan di sana kayak gitu? Nah, kita kalau sudah Allahu Akbar, boleh nggak makan? Nggak boleh. Boleh nggak minum? Nggak boleh. Makan dan minum halal nggak di luar sholat? Halal, boleh, selama makan minumannya halal, ya. Kalau minuman keras ya tidak boleh, ya. Makanan minumannya halal. Di luar sholat halal enggak? Halal. Tetapi kalau sudah Allahu Akbar, yang halal tadi jadi apa? Haram. Itu. Jadi di situ kita benar-benar dilatih oleh Allah untuk membesarkan Allah dalam hati kita. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, selalu ingat Allah saja yang maha besar. Apapun perintahnya Allah kerjakan, larangannya Allah tinggal, haram itu, gitu, ya. Kita dituntut untuk totalitas dalam beragama, ya, dalam menyerahkan diri kita kepada Allah. Itu sholat daim. Nanti kita akan bahas satu persatu insya Allah. Masih ada waktu? Ini masih prolog, masih panjang. Ya. Nah, sekarang tadi tanya, apa pentingnya akhlak bagi anak kita? Penting enggak? Penting enggak? Penting. Bapak-bapak, ibu-ibu seneng enggak kalau punya anak akhlaknya itu baik, berbakti sama kita? Senang enggak? Senang. Berarti penting ya akhlak mulia, ya. Penting. Makanya Rasulullah itu, ya, bersabda, anak kalau sudah 7 tahun ajak untuk sholat. Diajak, ya, bukan dipaksa, diajak. Kalau dia nggak mau sholat, yang penting sudah ajak ke masjid. Dia main-main, biarin saja. Maka di masjid itu harus ada tempat bermain untuk anak-anak yang di 7 tahun, di bawah 10 tahun, ya.
Nanti kalau sudah 10 tahun pukul kalau tidak mau sholat. Pukul, tapi pukulnya pukulan mendidik. Jangan kayak orang di Smackdown. Ya. Pukul mendidik. Boleh memukul anak gitu. Bukan tergolong apa? Kekerasan. Ya, memang memukulnya jangan sampai tergolong kekerasan, sampai lebam-lebam gitu. Atau apalagi sampai opname lagi. Ya, ini keterlaluan ya. Jadi pukulan yang mendidik itu diizinkan dalam syariat, boleh. Gitu. Maka penting ya berarti akhlak ya. Nah, kalau bagi diri kita penting enggak? Penting. Tadi hanya orang-orang yang berakhlak mulia yang kemungkinan suksesnya tinggi. Orang ya. Orang dengan branding yang bagus. Tahu branding ya? Gitu. Dia terkenal sebagai seorang yang akhlaknya baik, sebagai ustadz, dia ngajar, ya. Maka orang-orang akan menitipkan ke anaknya untuk misalnya dia punya pesantren, untuk mondok ke dia itu akan lebih tinggi daripada orang terkenal ini ustadz, tapi dia terkenalnya menipu, terus kemudian bawa duitnya jamaah gitu. Nah, orang akan ragu nitipin anaknya kan? Janganlah dipondokkan ke dia, nanti rusak anak saya akhlaknya kan gitu. Itu. Jadi penting sekali personal branding namanya ya, dengan akhlak yang mulia. Bagi masyarakat penting enggak? Penting. Tanda dari ketakwaan seseorang ya, ketakwaan seseorang itu dilihat dari akhlaknya juga. Nah, kalau satu masyarakat itu akhlaknya bagus, berarti keimanan dan ketakwaannya bagus. Kalau iman dan takwanya bagus, maka Allah akan bukakan berkah dari langit dan bumi. Ya. Gitu. Sebenarnya itu Indonesia itu kurang berkahnya itu luar biasa, berkahnya Allah itu. Hanya saja kita saja kurang bersyukur. Ya. Ibaratnya kita nancapkan tongkat itu tumbuh jadi pohon. Itu di Indonesia, ya. Ya kan? Kayu kita tancapkan, dia tumbuh jadi pohon, bertunas. Gitu. Coba kalau di Arab, tancap itu pohon kering. Ya. Itu Indonesia itu luar biasa. Ya. Betapa kasihnya, ya, kasih sayangnya Allah kepada Indonesia itu, negara ini luar biasa. Maka hanya satu yang kurang, bersyukur kitanya, ya. Semakin kita bersyukur, insya Allah semakin banyak rahmatnya Allah. Bagi bangsa dan negara penting enggak? Penting sekali, Pak. Kalau pemimpinnya itu akhlaknya mulia, dia pegang kata-katanya gitu. Jadi bukan apa? King apa? Lip service. Ya. Ya. Itu. Hari ini bilang A, tiba-tiba enggak, saya enggak bilang A itu. Saya itu bilangnya B. Wah, repot ya. Gitu. Ya. Jadi kalau pemimpin kita punya akhlak yang baik, maka dia akan punya sifat adil, ya. Dia akan punya integritas, ya. Terus kemudian kayak Umar bin Abdul Aziz, Pak. Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjabat, ya, itu kambing berkawan dengan serigala. Ya. Nanti seorang penggembala tahu bahwa khalifah meninggal gara-gara serigala ini menerkam kambingnya. Dia kaget, kambingku diterkam serigala, khalifah telah meninggal gitu. Nah, dan ternyata betul, padahal dia di pedalaman. Dia nggak tahu khalifah itu sekarang keadaannya bagaimana. Tetapi ketika kambingnya diterkam sama serigala, maka dia berteriak, khalifah meninggal. Ternyata betul, khalifah meninggal. Efek dari pemimpin yang adil, bahkan binatang buas pun bisa menjadi jinak. Ya, maka nanti di zamannya Imam Mahdi, ya, di zamannya Imam Mahdi, anak kecil main dengan king cobra itu biasa. Ya. Kambing bermain dengan harimau biasa. Itu. Karena apa? Pemimpin yang adil. Jadi sampai-sampai kebuasan dari binatang itu ikut redup, ikut tenang. Jadi enggak memberontak, tidak garang, ya, tidak garang. Itu.
Ya. Jadi tidak menebar budaya korupsi ya gitu. Nah, pemimpin yang adil itu masya Allah, ya, dia apa namanya di padang mahsyar itu akan dinaungi oleh arsy-Nya Allah. Jadi ada 7 golongan yang nanti dinaungi oleh arsy-Nya Allah, yang tidak ada naungan selain naungannya Allah. Ya, di mana matahari itu jaraknya cuma 1 mil, bukan sejengkal, sejengkal ya, 1 mil ya. 1 mil itu sekilo lebih dikit. Matahari sekarang katanya jaraknya berapa itu? Berapa? 10 juta kilometer ya, kalau nggak salah. Nah, kalau dipendekkan menjadi sekitar 1 kilo kira-kira, gitu, ya. Nah, nanti pemimpin-pemimpin yang adil akan dinaungi oleh Allah, ya, gitu. Tapi sebaliknya kalau tidak adil ya udah, itu resiko ya, resiko masing-masing. Nah, sudahkah akhlak kita seperti yang kita harapkan? Itu pertanyaan buat diri kita masing-masing ya. Sudahkah akhlak kita seperti yang kita harapkan? Gitu. Oke. Jadi ternyata Pak, agama yang kita praktekkan hari-hari itu cuma 2 sebenarnya. Cuma 2. Apa itu? Akhlak sama sholat. Sholat untuk memperbaiki akhlak. Akhlak adalah efek dari sholat yang baik, sholat yang khusyuk. Gitu. Jadi cuma 2 hal ini yang kita kerjakan hari-hari, ya kan? Kita bertetangga, apa yang kita amalkan? Akhlak, gitu. Masak banyak, kasih tetangga, ya. Ke istri, bicara yang lemah lembut, panggil dengan panggilan sayang, ya. Panggilan sayang boleh, yang gitu boleh, ya. Cintaku, bidadariku, enggak apa-apa. Istrinya sendiri, asal jangan istrinya tetangga kan. Nggak boleh. Nah, istrinya sendiri disayang-sayang ya, gitu. Yang belum punya istri ya segeralah cari istri. Ya, yang sudah umur ya, yang sudah umur. Ya. Oke. Jadi yang agama yang kita kerjakan hari-hari itu adalah akhlak dan sholat, gitu, ya. Nah, dari buku yang ditulis oleh Ustadz Luqmanul Hakim itu, beliau menyimpulkan ada metode 3T, 3T untuk memperbaiki sholat kita. 3T. Yang pertama itu adalah tumak ninah. Tumak ninah. Tahu tumak ninah? Tenang. Jadi sholat itu jangan cepat-cepat seperti ayam yang mematok makanan. Jangan. Ya. Tadi kan kita cuma 2 hal yang kita tunggu, kasihan. Sholat sama mati. Ya. Buat apa cepat-cepat sholat? Berarti mau cepat mati dong. Gitu. Jadi kalau sholat itu santai, karena bisa jadi setelah sholat kita mati. Jadi kalau pas dikasih waktu untuk sholat yang tenang, ya. Ya, tumak nina, tenang, santai. Sholat itu santai. Nah, maksudnya santai juga bukan bacanya dipelanin betul, pakai tahqiq bacaannya. Alhamdulillah. Wah, makmumnya kabur. Ya. Tumak ninah itu gerakannya, bukan kalau pelafalannya harus tartil. Pelafalannya, bacaannya tartil. Nanti gerakannya tumak ninah. Tumak ninah itu Pak, misalnya pas ruku udah lurus dulu punggungnya. Nah, nanti kita akan praktek ya gerakan sholat insyaallah. Tapi nggak hari ini kayaknya. Sudah bagi-bagi kue. Ya. Sudah lurus baru baca doa gitu. Jangan turun sambil baca doa. Subhanallah azim, subhanallah azim, subhanallah. Langsung berdiri lagi. Ya Allah. Ini sholat bagaimana ini, tumak ninah terada ini, ya. Itu. Terus kemudian tafakur. Tafakur itu kita paham artinya apa yang kita baca. Jadi kita mikir,
Ya, kita mikir. Nanti yang ketiga baru tadabbur. Tadabbur itu pakai hati. Jadi menghayati apa yang kita baca. Ya. Itu. Jadi ini konsep pembelajaran ya. Jadi terpadu, terintegrasi. Jadi ada teorinya, nanti kita bahas teorinya. Ini masih prolog, Pak. Masih prolog. Jadi belum masuk materi. Masuk materinya insya Allah kapan-kapan. Ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya. Jadi saya cuma kasih pendahuluan. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan berteori, terus kemudian praktek juga ya insya Allah. Nah untuk berlatih ya, untuk praktek keseharian nanti ya itu bapak-bapak ya, tanggung jawab individu masing-masing untuk apa? Praktek. Baik. Cukup ya? Sudah siang ternyata, baru prolog. Ya. Jadi saya buat ringkasan itu, saya buat slide itu ada sekitar 75 slide. Ini kita baru masuk slide ke-17. Kira-kira berapa kali pertemuan, Pak? Ya, bahas sholat itu penting, makanya lama, penting gitu. Jadi tidak bisa teori langsung jelek, nanti kita akan bingung juga sama, ya, akan tidak ada efeknya gitu. Jadi kita akan berteori pelan-pelan, kemudian praktek gitu, ya. Di praktek gerakan dan sebagainya nanti insya Allah. Dan juga renungan juga apa yang gitu. Karena sahabat sendiri pernah ditegur. Yang negur bukan Rasul, tapi langsung Allah yang negur. Gara-gara sholatnya tidak khusyuk. Gitu. Nah, teguran itu harusnya sampai ke kita dan ada di Quran, ya. Alam ya'nil ladzina amanu. Ya. Antakhsha'a qulubuhum. Apa ayatnya? Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya. Apakah belum tiba masanya orang-orang beriman itu khusyuk, ya. Khusyuk hatinya li dzikrillah untuk berzikir, maksudnya sholat, untuk sholat gitu. Nah, itu sahabat padahal sudah merasa sholatnya baik. Di antara sahabat itu sampai kalau mau cabut panah yang tertancap di badannya habis perang begitu, mereka sholat. Jadi nggak ada obat bius zaman dulu, nggak ada. Kalau sekarang itu anestesi kan, ya, tancap sana, tancap sini, baru potong, tarik, gitu. Ya, sekarang nggak ada. Dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Dulu itu biusnya dengan kekhusyuan sholat, gitu. Sampai segitunya. Nah kita di sini kalau sholat tarawih saja, tarawih nih ya kan panjang. Kalau sholat yang biasa kan ya pendek. Pas banyak nyamuk, apa yang kita lakukan? Baru kaki lagi digigit nyamuk, ya. Wah, bagoyang itu, bagoyang terhabis-habis. Nah, itu. Baik, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, semoga bermanfaat untuk pertemuan kali ini. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.